Bapak Haris Yodi, yang saya hormati rekan-rekan guru BK SMK Negeri Tamal. Puji syukur berbagi praktik baik 7 jurus BK. Nah, saya mewakili Bapak Kepala Sekolah di Namalan karena pada kesempatan hari ini banyak yang hadir, ada dinas luar yang tidak bisa dilakukan. Materi berbagi jurus baik 7 jurus BK hebat. Jurus ketiga resiliensi oleh Ibu Eti Variati. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Selamat sore teman-teman semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Wahai Merdeka, kemarin kita sudah belajar jurus satu ya, sudah memahami juga. Sekarang kita lanjutkan jurus ketiga, yaitu tumbuhkan resiliensi. Seperti kemarin kita selalu menggunakan metode ARKA, aktivitas, refleksi, konsep, dan aplikasi. Jadi kita nanti di aplikasi kita membangun menara dengan kartu. Kemudian di refleksi kita akan mendiskusikan, menggali makna di balik permainan atau simulasi. Kemudian di konsep itu ada daya learning atau biasa disebut dengan resiliensi. Kemudian pola pikir bertumbuh, growth mindset, ordinary magic, keterampilan menumbuhkan daya resiliensi anak dalam menghadapi kesulitan. Kemudian keterampilan mengajarkan pola pikir bertumbuh, keterampilan membantu anak bangkit dari kegagalan, dan keterampilan memberikan umpan balik atau feedback yang membangun. Berikutnya yang terakhir adalah aplikasi. Nanti kita memberikan umpan balik dengan menggunakan video seperti. Bagaimana? Apakah teman-teman sudah penasaran? Sudah. Minta tolong Pak Dedi, silakan dibaca dengan suara yang lantang ya. Selamat datang di Bukit Kayu. Sebagai pendekar, kali ini kamu akan belajar jurus tumbuhkan resiliensi. Siapkan diri dan konsentrasi. Siluman fixed mindset akan menghalangi. Lawan dan kalahkan siluman itu sebagai tanda kamu sudah bisa menguasainya. Oke, ada yang tersirat di situ, Bukit Kayu. Itu disingkat menjadi BK. Iya, jadi itu ada makna di balik situ BK Bukit Kayu. Dan kenapa kayu itu kuat sekali karena di dalamnya ada akar-akar yang menopang. Itu teman-teman, sekarang kita akan melaksanakan yang namanya aktivitas, yaitu dengan terlebih dahulu bentuk kelompok. Karena ini ada 8, jadi sebenarnya kita bagi menjadi 3 kelompok ya. Jadi yang satu ya, yang ada yang 3, ada yang 2. Oke, kita mulai dengan lomba membangun menara kartu. Saya berikan waktu 10 menit untuk membuat menara. Ya, silakan dibuka. Membuat menara. Ada floatingnya di situ, bisa digunakan, bisa tidak digunakan, terserah. Yang penting bisa membentuk menara. Buat setinggi-tingginya. Setinggi-tingginya. Ya. Langsung Ibu. Ya, bukan
Jadi kalau nanti sudah jadi, nanti pasti akan ada angin. Nggak tahu itu angin puting beliung atau angin sepoi-sepoi. Nanti yang membeli angin akan main aja.
anak juga. Ketika ada satu yang miring berpengaruh ke yang lainnya sehingga jatuh. Pada saat jatuh, Iya. kemudian Pak Deki apakah berusaha membangun kembali? Iya, membangun kembali, memperbaiki supaya Apakah tambah ada kuat. perasaan kecewa pada saat Iya, anak kecewa. sudah tinggi terus jatuh? Iya, kecewa aduh. Tapi tetap membangun kembali. Iya, sama tim berusaha membangun kembali sampai Hebat Pak Deki. Itulah yang namanya resilience. Yeay. What does it look like? That's right. I want you to do everything that you can to knock your toy down. Who is the strongest in class? Come on, Abdi. I'm going to give Jerron a prop, and he's going to try to knock it off the table. Ready, Jerron? Okay, children, who can tell me what it means to have resilience? Very nice. Apakah kira-kira yang dimaksud dengan resilience itu? diuji kesadarannya. Daya tahan. Daya tahan. Padahal itu kan berkali-kali jatuh ya, tapi tetap harus bangkit diri kembali. This is the moment that Heather Dormington brutally slammed into the ground on the last lap of a 600-meter race. She was overtaken from second place when the other runner's foot tripped her. She went out, completely devastating her chances of winning. Heather had been the favourite to win, but there were only 200 metres left of the race, so it was up to her teammate to bring it home. Heather's teammate used the clash as an opportunity to pull out from last place to the front of the pack, and it looked like she might just be able to get the win. And that's when something happened. This is the moment that Heather Dormington brutally slammed into the ground on the last lap of a 600-meter race. She was overtaken from second place when the other Jadi teman-teman kira-kira paham ya apa yang dimaksud dengan Resiliensi adalah kemampuan seseorang untuk bangkit kembali dan pulih dari kesulitan, stres, atau trauma yang dialami dalam hidup. Ini adalah kemampuan untuk beradaptasi, bertahan, dan bahkan tumbuh lebih kuat setelah menghadapi tantangan. Berikutnya, mengapa daya lenting makin penting? Jadi seperti kita ketahui, kita di luar sana itu banyak terjadi anak-anak muda yang ada yang bunuh diri, mengakhiri hidupnya, seperti Esther diejek, tak punya ayah, anak SD di Banyuwangi tewas gantung diri, tak tahan dibully sebagai anak yatim, siswa SD bunuh diri, siswa SMP bunuh diri saat obesitas. Semuanya ketika menghadapi tekanan-tekanan mereka langsung mengakhiri hidupnya. Apakah mereka lemah? Sebenarnya mereka ini tidak lemah, tapi mereka tidak mempunyai ruang dukungan ataupun kekuatan dari orang-orang sekitar untuk mendukungnya. Nah, ini makanya orang tidak memiliki daya lenting yang kuat, maka mereka akan mengambil keputusan yang kurang tepat. Didik kita itu kan generasi strawberry ya, yang kelihatannya manis tetapi rapuh. Tapi apa kita tidak boleh ikut mempunyai
kemudian hari setelah dewasa si A itu memiliki karakter yang sama dengan ayahnya. Berbeda dengan si B. Si B ini menjadi orang sukses, padahal mereka tumbuh di keluarga yang sama. Jadi ini yang membedakan adalah growth mindsetnya. Si A mungkin dia mempunyai pemikiran bahwa ayah saya seorang pemabuk, ayah saya seorang penjudi, ayah saya sering berlaku keras. Jadi saya juga bisa seperti dia. Tetapi si B punya growth mindset yang berbeda. Sudah tahu persis karakter anaknya, saya tidak mau seperti ayah. Saya harus jadi orang yang sukses. Maka dari itu si A dan si B itu berbeda. Ini juga ada. Kita sering melewati itu makin kuat cepat sinyalnya. Nah itulah yang namanya neuroplastisitas. Jadi setiap kali kita mencoba hal yang baru mesti gagal, kemudian bangkit lagi, mencoba lagi. Sebenarnya kita sedang membuat jalur baru di otak kita. Jadi makanya otak kita itu berkembang. Kenapa kalau ada yang bilang semakin tua harus masih bekerja? Nah, mungkin seperti ini. Jadi otaknya tetap dewasa. Jadi ini adalah dasar dari growth mindset, bahwa kemampuan bukan bawah lahir tapi bisa tumbuh karena kita terus berlatih dan belajar. Jadi misalnya kalau kita merasa aku gak pintar di matematika atau aku gak pintar public speaking gitu, itu belum tentu benar. Mungkin karena belum melewati jalan untuk memperkuat koneksi itu, atau dengan bahasa sederhananya kita belum mencoba. Nah, ini teman-teman, kamu memang jenius. Sedangkan kelompok B diberi pujian yang berbeda. Seperti terima kasih ya, kamu sudah berusaha keras mengerjakannya, atau kamu pasti bisa. Kelompok A sama B mau diberikan soal, mau saya beri soal yang mudah atau sulit? Nah ternyata kelompok A yang diberikan ujian tadi yang kamu jenius dan kamu hebat, itu memilih soal yang mudah karena dia teman-teman pernah nggak dipuji kemudian merasa tersanjung tinggi? Nah setelah itu pasti akan mempertahankan kan? Jadi lah bagaimana cara mempertahankan? Yang mencari amannya supaya tetap dipuji. Tetapi dengan pujian yang berbeda tadi, ini akan memberikan sebuah tantangan. Maka ketika diberikan soal, kamu milih soal yang sulit atau mudah? Kelompok B memilih soal yang sulit karena ada tantangan dan dia tidak takut mengerjakannya, tidak takut karena tidak takut salah. Nah, mulai sekarang kita belajar untuk menguji proses, bukan menguji hasil, karena resiliensi lahir dari kebiasaan menghadapi tantangan, bukan menghindarinya. Kita bahas lebih dalam apa bedanya ujian dan kalau boleh jujur, kita sering menggunakan yang mana? Ujian. Jadi setelah ini harus harus
ujiannya, tapi lebih mengubah fokusnya agar anak-anak bisa tumbuh kuat, bukan rapuh. Nah, ini situasinya kita coba membantu siswa menerima dan bangkit dari kegagalan. Situasinya tim sepak bola sekolah gagal masuk final, padahal peluangnya sangat besar. Meskipun impian final kali ini belum terwujud, bukan berarti usaha kita sia-sia. Usaha yang ditampilkan pada pertandingan tadi pertandingan dan kembali menjadi kuat di musim depan. Kepala tim. Jadi ini kita harus ada 5 proses, ada empati ya, empati, validasi perasaan, kemudian pengakuan usaha, reframing, perspektif positif, penegasan nilai diri, dan tawaran terdekat lingkungan harapan ke depan. Nah ini teman-teman kita sampai pada kenapa dinamakan burger ya, karena bentuknya seperti roti burger. Jadi ada 3 bagian. Di atas diawali dengan apresiasi, kemudian di tengahnya koreksi, dan diakhiri dengan apresiasi lagi. Di sini dikatakan seringkali niat kita mengingatkan justru bahwa murid merasa disalahkan atau dipermalukan. Saya kira teman-teman tidak seperti itu. Teman-teman semua sudah hebat menangani anak-anak. Jadi teman-teman ini dinamakan burger karena seperti roti burger. Lapis pertama apresiasi, lalu koreksi, kemudian ditutup dengan apresiasi atau harapan positif. Contohnya ya, misalnya saya senang kamu datang tepat waktu hari ini. Itu kan apresiasi. Tapi tadi saya lihat kamu belum fokus saat tugas kelompok. Nah itu koreksi menurut. Saya yakin sebenarnya kamu bisa lebih maksimal seperti biasa. Apresiasi lagi. Ayo kita coba lagi besok ya. Oops, ada harapannya. Katakan berhadapan-hadapan satu menjadi konselor, satu menjadi konseling dengan menggunakan apresiasi Pak Jadi sama sudah cukup umur mulai mendorong anaknya dari sana, bukan karena kejam, tapi karena dia tahu kalau tidak begitu anak bully itu akan pernah terbang. Tegas bukan berarti keras,
Ini yang disebut dengan kind and firm, lembut sekaligus tegas. Coba kita lihat di slide, ada 4 kotak, lembut dan tidak tegas, lembut tidak tegas. Itu kepada posisi orang tua dan anak menjadi objek. Hasilnya orang tua dan anak sama-sama kalah. Tegas tapi tidak lembut. Tegas tidak lembut. Orang tua objek, anak objek. Orang tua menang, anak kalah. Tegas lembut. Orang tua dan anak sama-sama objek. Orang tua menang, anak menang. Tidak tegas tapi lembut. Orang tua objek, anak jadi subjek. Orang tua kalah, anak menang. Pilih mana? Tegas lembut. Tegas dan lembut. Tegas lembut. Tegas dan lembut. Tegas dan lembut. Tegas dan lembut. Iya, jujur itu. Teman-teman hebat. Menguatkan murid yang mengalami kegagalan. Jadi teman-teman ini sebenarnya iya, jadi empati terhadap perasaan mereka, mengakui usaha mereka, membantu mereka melihat dari sudut pandang yang baru, menegaskan bahwa mereka berharga meskipun gagal, menawarkan dukungan ke depannya. Iya, jadi ini adalah menguatkan murid yang mengalami kegagalan. Saya yakin sebenarnya teman-teman sudah melaksanakan semua, tapi ini nanti coba kita tuangkan dalam bentuk tulisannya. Empati, pengakuan usaha, reframing, penegasan. Iya, nanti PR